Akademisi dan pengamat kebijakan publik Rocky Gerung mengangkat tradisi ibu melahirkan di daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penyumbang defisit IQ nasional Indonesia. Pernyataan Rocky Gerung itu terekam dalam sebuah video pendek berdurasi 1,36 menit yang beredar di WhatsApp Group. Dalam video jurnal perempuan tersebut, Rocky berada dalam satu meja dengan kaum ibu. Rocky yang berdiri di ujung meja tampaknya dihadirkan sebagai pembicara di sebuah forum yang membahas ketidakadilan. Di sela pembicaraannya itu, dia menyebut sebuah tradisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat seorang ibu melahirkan. NTT, ada satu daerah yang boleh disebut paling miskin di Indonesia, yang mempraktikkan suatu prinsip bahwa ibu setelah melahirkan dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita berpikir kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin sebuah prediksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena sebuah local wisdom yang berbahaya bagi pertumbuhan manusia. Yang saya maksud adalah sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi itu soalnya, sehingga injustice tumbuh dan kita baru bisa lihat akibatnya setelah 1-2 periode ke depan. Ada beberapa yang memberi tanggapan terhadap ucapan Rocky Gerung benar karena di beberapa daerah di NTT masih melekat pada tradisi sehingga rasio gizi buruk masih tetap urutan 1 di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2018, rasio penderita gizi buruk di Nusa Tenggara Timur sebesar 9,7. Artinya, ada 9 orang setiap 10.000 penduduk di NTT yang menderita gizi buruk. Rasio tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional. Di posisi kedua adalah Papua, 6,3, ketiga Maluku Utara, 4,5 keempat Gorontalo, 2,9, dan kelima Maluku, 2,8. Rasio penderita gizi buruk di kelima provinsi tersebut cukup jauh berada di atas rata-rata rasio nasional yang sebesar 1,7 terutama Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT, ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu, setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Yang saya maksud adalah bahwa sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga injustice tumbuh dan kita baru bisa lihat akibatnya setelah 1-2 periode ke depan.